Hai teman-teman, tahu nggak sih? Di Indonesia, ada beberapa pekerjaan yang gajinya bisa sampai ratusan juta, bahkan miliaran rupiah setiap bulan. Dan yang bikin kaget, nggak semua pekerjaan ini butuh gelar yang tinggi atau kenalan orang penting. Beberapa dari mereka sukses karena jago banget dan punya strategi yang jitu. Nah, di video kali ini, aku bakal kasih tahu kamu 5 pekerjaan dengan gaji tertinggi di Indonesia. Siap-siap catat ya teman-teman. Dengerin baik-baik, siapa tahu salah satunya bisa jadi jalan pintas kamu untuk hidup sukses. Nah, kalau ngomongin pekerjaan bergaji tinggi, dokter spesialis ini udah kayak juara tetap, selalu ada di daftar teratas. Selain butuh sekolah yang lama banget, mereka juga punya tanggung jawab yang besar banget loh. Nyawa pasien ada di tangan mereka. Terus, gajinya berapa ya? Tenang, sesuai kok sama kerja kerasnya. Di Indonesia, dokter spesialis bisa menghasilkan antara 50 juta hingga 200 juta per bulan, tergantung spesialisasinya dan rumah sakit tempat mereka kerja. Bahkan, ada yang lebih tinggi lagi kalau mereka punya tempat praktik sendiri atau jadi konsultan di beberapa tempat sekaligus. Pertama, spesialis bedah. Gajinya bisa mencapai 100 juta hingga 300 juta per bulan. Kedua, spesialis jantung bisa bawa pulang 150 juta ke atas. Ketiga, spesialis saraf. Nah, ini dia yang dikenal punya tanggung jawab besar, dan tentu aja gajinya juga besar. Tapi, kenapa sih gaji mereka bisa tinggi banget? Pertama, karena sekolahnya lama banget guys. Butuh waktu 10 hingga 15 tahun buat jadi dokter spesialis. Kedua, biaya sekolahnya juga mahal banget. Biaya kuliah kedokteran bisa ratusan juta rupiah. Terus yang ketiga, tanggung jawabnya besar banget. Mereka harus menangani penyakit-penyakit yang rumit dan berbahaya. Nah, buat kamu yang dari kecil cita-citanya jadi dokter, aku kasih tahu nih caranya. Pertama, selesaikan dulu kuliah kedokteran selama 6 tahun. Setelah itu, ikut pelatihan dokter selama 1 hingga 2 tahun. Terakhir, ambil spesialisasi sesuai minat dan kemampuan kamu selama 4 hingga 5 tahun. Intinya, kalau kamu suka dengan dunia medis dan siap berjuang panjang, pekerjaan ini bisa jadi salah satu jalan menuju penghasilan besar dan hidup mapan. Siapa yang nggak mau jadi pilot? Pekerjaan ini terkenal dengan gaya hidup mewah. Bisa jalan-jalan gratis ke berbagai negara, pakai seragam keren, ketemu banyak orang baru, dan tentu aja, gajinya bikin ngiler. Pilot itu nggak cuma modal jago nyetir pesawat doang, tapi mereka juga harus memastikan keselamatan ratusan penumpang dalam setiap penerbangan. Gaji pilot senior di maskapai besar bisa mencapai 50 juta hingga 150 juta per bulan. Apalagi pilot internasional bisa dapetin lebih dari itu, terutama yang kerja di maskapai terkenal. Tapi guys, gaji pilot itu nggak selalu sama. Ada beberapa hal yang menentukan, kayak jam terbang, jenis maskapai, dan jenis pesawat yang diterbangin. Semakin tinggi jam terbang, semakin besar gajinya. Maskapai internasional biasanya bayar lebih tinggi daripada maskapai dalam negeri. Terus, pilot pesawat besar biasanya digaji lebih tinggi daripada pilot pesawat kecil. Kenapa sih bayaran pilot tinggi banget? Pertama, biaya sekolahnya mahal banget guys. Sekolah penerbangan bisa mencapai ratusan juta rupiah. Kedua, risikonya besar banget. Mereka punya tanggung jawab penuh atas keselamatan penerbangan. Salah sedikit, bisa berabe urusannya. Ketiga, pilot itu butuh keahlian khusus. Mengoperasikan pesawat itu nggak gampang, butuh ketelitian dan keahlian tinggi. Nah, buat kamu yang pengen jadi pilot, langkah pertama yang harus kamu lakuin adalah masuk sekolah penerbangan. Biasanya, sekolah penerbangan ini berlangsung selama 1 hingga 2 tahun. Setelah lulus, kamu harus mengumpulkan jam terbang sebanyak-banyaknya buat naik pangkat. Intinya, jadi pilot itu butuh perjuangan dan pengorbanan. Tapi, kalau kamu suka dengan dunia penerbangan, nggak ada salahnya buat mencoba. Bab 3, CEO atau Direktur Perusahaan, pemimpin visi dengan gaji miliaran. Pernah nggak sih, kamu bayangin jadi bos besar di perusahaan terkenal? Nah, CEO atau Direktur Perusahaan itu posisinya paling tinggi dalam perusahaan. Mereka ini kayak nahkoda kapal guys, punya kendali penuh atas arah dan tujuan perusahaan. Gimana dengan gajinya? Sesuailah sama tanggung jawabnya yang berat. CEO perusahaan besar di Indonesia bisa mendapatkan 100 juta hingga 1 miliar rupiah per bulan. Tergantung besar kecilnya perusahaan dan jenis industrinya. Tapi guys, jangan dikira enak ya jadi CEO. Mereka itu punya tanggung jawab yang besar banget.
Keputusan mereka bisa mempengaruhi ribuan karyawan dan masa depan perusahaan. Kinerja mereka juga berdampak langsung terhadap kesuksesan perusahaan. Selain itu, CEO juga harus punya jiwa kepemimpinan yang kuat. Mereka harus bisa memotivasi dan mengarahkan tim dengan visi yang jelas. Mereka juga harus bisa berpikir strategis, analitis, dan mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Nah, buat kamu yang punya jiwa kepemimpinan dan pengen jadi CEO, ada beberapa cara yang bisa kamu lakukan. Pertama, kamu bisa mulai dari posisi awal dan naik pangkat secara bertahap. Intinya, jadi CEO itu nggak instan guys. Butuh proses, kerja keras, dedikasi, dan tentu aja keberuntungan. Bab 4, pengacara senior atau corporate lawyer, penguasa hukum dengan bayaran fantastis. Kalau kamu suka nonton film-film tentang hukum, pasti udah nggak asing lagi sama profesi pengacara. Profesi ini mungkin terkesan biasa aja, tapi jangan salah, guys. Pengacara yang menangani kasus besar atau bekerja di perusahaan top punya potensi gaji yang luar biasa. Corporate lawyer itu tugasnya mendampingi perusahaan dalam urusan hukum, mulai dari kontrak, merger, akuisisi, sampai masalah bisnis. Gajinya bisa bikin kamu melotot. Corporate lawyer bisa mendapatkan 50 juta hingga 500 juta rupiah per bulan, tergantung klien dan tingkat kesulitan kasus yang ditangani. Kenapa sih bayaran mereka tinggi banget? Pertama, karena mereka punya keahlian khusus di bidang hukum. Mereka harus punya pemahaman hukum yang mendalam dan selalu update dengan peraturan terbaru. Kedua, risiko pekerjaannya juga besar guys. Kesalahan kecil bisa berakibat fatal bagi klien dan reputasi mereka. Ketiga, pengacara sukses biasanya punya banyak kenalan di dunia hukum dan bisnis. Nah, buat kamu yang pengen jadi pengacara handal, langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah kuliah hukum. Setelah lulus, kamu harus mengikuti pendidikan profesi advokat dan lulus ujian. Intinya, jadi pengacara sukses itu butuh perjuangan dan dedikasi tinggi. Tapi, kalau kamu suka dengan bidang hukum dan punya tekad kuat, profesi seperti pandang yadvan. Bab 5, Content Creator atau YouTuber sukses, bintang digital dengan pundi-pundi rupiah. Di zaman sekarang ini, siapa sangka kalau jadi content creator bisa menghasilkan miliaran rupiah? Iya, kamu nggak salah dengar. Dengan kreativitas dan strategi yang tepat, penghasilan dari konten bisa jauh melampaui profesi konvensional. Content creator itu luas banget guys. Mulai dari YouTuber, Instagrammer, TikToker, podcaster, blogger, dan masih banyak lagi. Mereka ini menghasilkan uang dari konten-konten kreatif yang mereka buat. Mulai dari video, foto, tulisan, sampai audio. Content creator besar di Indonesia bisa mendapatkan 50 juta hingga miliaran rupiah per bulan dari berbagai sumber, seperti AdSense, endorsement, dan produk digital. Kenapa sih bayaran content creator bisa tinggi banget? Pertama, karena mereka punya potensi penonton yang luas banget guys. Platform seperti YouTube dan TikTok memungkinkan jangkauan global. Kedua, sumber penghasilan content creator itu beragam banget. Mulai dari iklan, sponsor, affiliate marketing, sampai jualan produk sendiri. Ketiga, konten yang bagus dan bermanfaat bisa menghasilkan passive income. Jadi, meskipun kamu lagi tidur, uang terus mengalir. Nah, buat kamu yang kreatif dan pengen jadi content creator sukses, aku kasih tahu nih tipsnya. Pertama, tentukan bidang yang kamu kuasai dan sukai. Kedua, buat konten berkualitas dan konsisten. Intinya jadi content creator sukses itu butuh kreativitas, konsistensi, dan strategi yang tepat. Jadi, profesi mana yang kamu pilih? Itulah 5 profesi dengan penghasilan tertinggi di Indonesia. Yang menarik, nggak semuanya butuh gelar tinggi guys. Keahlian, konsistensi, dan strategi adalah kunci utama. Dari 5 profesi tadi, mana yang paling menarik buat kamu? Atau ada profesi lain yang menurut kamu gajinya nggak kalah besar? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe, biar nggak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.